Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa bahwa hati ini mulai terasa hampa, sholat terasa berat, doa tidak lagi khusyuk, Al-Quran terasa jauh dari tangan kita, dan ketika berbuat dosa, hati ini tak lagi merasa bersalah. Jika itu terjadi, maka bisa jadi hati kita sedang menjauh dari Allah. Tapi bagaimana sebenarnya tanda-tanda hati yang mulai menjauh dari Allah? Mari kita renungkan bersama agar kita bisa menyadari lebih awal sebelum hati ini menjadi keras dan mati. Yang pertama, lalai dalam beribadah. Sholat bukan lagi kebutuhan, melainkan kewajiban semata. Jika dikerjakan seadanya, bahkan kadang ditunda-tunda atau malah ditinggalkan. Padahal sholat adalah tiang agama dan penghubung antara hamba dengan Robnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Quran Surat Maryam ayat 59. Seseorang yang hatinya dekat dengan Allah akan selalu merasa tenang saat beribadah. Tapi ketika hati menjauh, maka ibadah pun menjadi beban. Yang kedua, tidak merasa bersalah saat berbuat dosa. Saat hati dekat dengan Allah, sekecil apapun dosa yang dilakukan, ia akan segera memohon ampunan. Ia takut murka Allah. Tetapi ketika hati yang sudah menjauh, bahkan dosa besar pun terasa ringan, seperti dusta, gibah, zina, dan riba dilakukan tanpa rasa takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang yang fasik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu ditepisnya. Hadis riwayat Bukhari. Berbahayalah jika kita mulai merasa nyaman dalam kemaksiatan. Itu tanda bahwa nur hidayah dalam hati mulai redup. Yang ketiga, hati tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Dulu saat membaca atau mendengar Al-Quran, air mata mudah mengalir dan hati mudah tergugah. Tetapi kini tak ada getar di dada. Ayat-ayat Allah dibaca bagai cerita biasa tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Hati yang jauh dari Al-Quran adalah hati yang kering dan rapuh. Padahal Al-Quran adalah obat. Tapi bagaimana mungkin kita sembuh jika kita menjauh dari pengobatnya? Yang keempat, cinta dunia telah mengalahkan cinta kepada Allah. Segala keputusan hidup diukur dengan harta dan keuntungan dunia. Bahkan rela meninggalkan kewajiban demi mengejar dunia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, cinta dunia adalah pangkal segala dosa. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika hati mulai menjauh dari Allah, maka dunia akan terlihat indah dan menggiurkan. Akhirat menjadi samar, bahkan tidak dipikirkan. Ini bahayanya. Dunia dikejar, akhirat dilupakan. Dan hati pun makin tersesat dalam gemerlapnya dunia yang fana. Salah satu tanda yang sering tidak disadari adalah enggan berada di majelis ilmu dan menjauhi orang-orang soleh. Seseorang yang hatinya dekat dengan Allah akan merindukan pertemuan yang mengingatkan padanya. Tetapi jika hati sudah menjauh,
maka dia akan mencari lingkungan yang penuh kelalaian dan pergaulan yang menumpulkan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan-jangan kita lebih nyaman duduk berjam-jam menonton hiburan daripada setengah jam mendengar tausiah. Hati-hati, itu pertanda hati mulai lelah mengingat Allah. Jika kita menyadari bahwa hati ini mulai menjauh dari Allah, maka jangan diam. Jangan menunggu sampai hati ini benar-benar mati. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Perbanyak istighfar, bangun malam, dan menangislah dalam sujud. Dekatkan diri kepada Al-Quran dan cari lingkungan yang menguatkan iman. Allah tidak pernah menjauh dari hambanya, tapi kitalah yang sering berpaling. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa rahmatnya luas dan kasihnya tidak terhingga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ketika hati mulai jauh dari Allah, maka dunia akan terasa gelap. Bahagia hanya sebatas senyum, bukan ketenangan. Sukses terasa hampa karena tiada keberkahan. Dan hati akan terus gelisah karena fitrahnya rindu kepada penciptanya. Jangan biarkan hati kita kering tanpa berzikir. Jangan biarkan hati kita keras tanpa Al-Quran. Dan jangan biarkan hati kita mati karena dosa yang terus dilakukan. Jaga hati karena di sanalah letak pandangan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Mari kita hidupkan kembali hati ini, dekatkan kembali kepada Allah, karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan benar-benar tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk menjaga hati tetap hidup, tetap lembut, dan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.